Selamat datang di video ini. Beberapa tahun yang lalu, Starlink tampak tak terhentikan. Ribuan satelit menyelimuti langit, membawa janji konektivitas global dengan Elon Musk di pucuk pimpinan revolusi akses internet. Namun, bagaimana jika dikatakan bahwa semua yang kita pikirkan tentang dominasi satelit akan berubah? Sekarang, dalam bayang-bayang pertempuran teknologi ini, Huawei sedang bersiap meluncurkan 10.000 satelit generasi berikutnya untuk jaringan 6G, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Apakah ini tantangan terbesar yang pernah dihadapi Starlink? Dan yang lebih penting, dapatkah Starlink bertahan? Mari kita uraikan. Konstelasi 10.000 satelit 6G Huawei dirancang untuk menantang dominasi Starlink dengan dampak yang bisa bersifat seismik. Tidak seperti jaringan orbit rendah Starlink, Huawei mengintegrasikan satelit orbit rendah dan orbit menengah dalam pendekatan lapisan ganda. Hal ini menawarkan jangkauan yang lebih luas dan efisiensi yang lebih baik. Menurut laporan tahun 2024 dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok, satelit Huawei mampu memberikan kecepatan lebih dari 1 terabit per detik, 100 kali lebih cepat dari 5G, dengan memanfaatkan frekuensi tinggi terahertz. Di sisi lain, Starlink saat ini memiliki 4.500 satelit yang beroperasi, dengan rencana menambah 12.000 lebih. Namun, jaringan ini menghadapi tantangan biaya dan skalabilitas. Setiap satelit Starlink hanya bertahan sekitar 5 tahun, sehingga membutuhkan penggantian yang sering. Sementara itu, satelit Huawei yang dioptimalkan AI memiliki umur lebih dari 1 dekade, yang secara signifikan menekan biaya operasional. Analis Morgan Stanley memperkirakan bahwa pada tahun 2027, Huawei akan memiliki keunggulan biaya 40% atas Starlink berkat investasi $20 miliar ke divisi satelitnya. Huawei tidak hanya bersaing, tetapi juga memposisikan diri untuk mendominasi pasar. Jaringan Starlink saat ini mencakup 60 negara dengan kecepatan pengguna antara 50 hingga 250 Mbps. Namun, jaringan ini bergantung pada ribuan stasiun bumi yang rentan terhadap kemacetan bandwidth dan memiliki biaya operasional tinggi. Huawei menawarkan pendekatan berbeda. Teknologi pembentukan sinar satelit berbasis AI secara dinamis mengalokasikan bandwidth, memastikan kecepatan tetap stabil bahkan di daerah padat. Menurut laporan China Telecom 2024, sistem Huawei mampu mempertahankan kecepatan puncak 1,2 Gbps per pengguna, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Starlink sebesar 100 Mbps. Huawei juga memanfaatkan ekosistem manufaktur domestik Tiongkok, di mana biaya produksi satelit 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan SpaceX karena subsidi pemerintah dan rantai pasokan yang efisien. Keunggulan lainnya adalah jaringan mesh peer-to-peer Huawei yang mengurangi ketergantungan pada stasiun bumi dan membuat sistem lebih tangguh terhadap gangguan atau blokade regulasi. Morgan Stanley memperkirakan bahwa pada tahun 2030, jaringan berbasis AI seperti Huawei akan menyumbang lebih dari 60% dari semua transmisi data satelit global, menempatkan Starlink pada risiko tertinggal kecuali melakukan peningkatan radikal. Selain kecepatan, Huawei juga berinvestasi $5 miliar dalam teknologi enkripsi kuantum, menjadikan komunikasinya jauh lebih aman untuk aplikasi militer dan keuangan. Starlink, meskipun menjadi pemimpin dalam satelit broadband komersial, belum memiliki kemampuan enkripsi kuantum yang membuatnya kurang menarik bagi kontrak pemerintah dan perusahaan. Perlombaan menuju jaringan satelit masa depan baru saja dimulai, dan Huawei tampaknya siap mengguncang dominasi Starlink. Sebagian besar penyedia satelit, termasuk Starlink, bergantung secara eksklusif pada satelit orbit bumi rendah yang menawarkan latensi lebih rendah tetapi membutuhkan ribuan unit untuk jangkauan yang konsisten. Sistem orbit ganda Huawei secara strategis menggabungkan satelit orbit bumi rendah dengan satelit orbit bumi menengah, yang menyeimbangkan kecepatan dengan jangkauan geografis lebih luas dan umur satelit yang lebih panjang.
Laporan tahun 2024 oleh China Aerospace Science and Industry Corporation menyatakan bahwa satelit orbit bumi menengah dapat beroperasi selama 12 hingga 15 tahun, yang secara signifikan mengurangi biaya peluncuran dan pemeliharaan dibandingkan dengan siklus penggantian Starlink yang hanya berlangsung selama 5 tahun. Pendekatan ini memungkinkan Huawei untuk meningkatkan skala jaringannya secara lebih efisien sambil mempertahankan biaya infrastruktur yang lebih rendah, terutama untuk negara-negara dengan wilayah pedesaan yang luas. Dominasi Huawei di jaringan 5G terestrial yang telah mencakup lebih dari 170 negara menempatkan perluasan satelitnya sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketergantungan global pada infrastruktur internet yang dikendalikan Tiongkok. The Wall Street Journal melaporkan bahwa jaringan satelit 6G Huawei diharapkan mencakup 90% dari planet ini pada tahun 2030, menjadi tantangan signifikan bagi ekosistem internet satelit yang saat ini dipimpin oleh AS. Negara-negara yang bergantung pada penyedia yang didukung AS seperti Starlink atau proyek Kuiper milik Amazon mungkin menghadapi dilema teknologi dan geopolitik. Huawei menawarkan internet satelit yang lebih cepat, lebih murah, dan dioptimalkan AI dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing barat, yang berpotensi mendorong negara-negara untuk mengalihkan aliansi konektivitas mereka dari AS. Washington telah menyuarakan kekhawatiran atas potensi risiko spionase, dengan anggota parlemen AS yang mengusulkan larangan layanan satelit Huawei untuk penggunaan pemerintah. Pemerintahan Biden juga menekan sekutu untuk membatasi ekspansi Huawei karena khawatir bahwa Tiongkok dapat mengendalikan lalu lintas data global melalui infrastruktur satelitnya. Jika Huawei berhasil meluncurkan konstelasi 10.000 satelitnya, Tiongkok dapat memperoleh pijakan dominan dalam tata kelola internet global, memaksa pemerintah dan perusahaan untuk memilih antara jaringan satelit yang dipimpin AS atau Tiongkok. Kesenjangan teknologi baru terbentuk saat Huawei memperluas jejak satelit 6G-nya, terutama di negara-negara berkembang seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2024, lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia masih kekurangan akses internet yang stabil, menghadirkan pasar yang sangat menguntungkan bagi kedua pesaing. Huawei, dengan dukungan pembiayaan sebesar 1,9 miliar dolar dari bank milik negara Tiongkok, secara agresif menawarkan pinjaman infrastruktur jangka panjang kepada pemerintah yang ingin mengadopsi teknologinya. Di sisi lain, Starlink mengenakan biaya $599 per terminal dengan biaya bulanan $110, harga yang di luar jangkauan banyak negara berpendapatan rendah. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Uni Eropa telah mengusulkan peraturan baru yang membatasi ketergantungan pada penyedia satelit non-barat dengan alasan masalah keamanan, sementara negara-negara seperti Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan telah menandatangani perjanjian tahap awal dengan Huawei untuk uji coba internet satelit nasional. Jika Huawei menguasai 30 hingga 40% pasar global pada tahun 2030 seperti yang diproyeksikan oleh laporan McKinsey, keseimbangan kekuatan dalam konektivitas digital akan berubah secara drastis. Hal ini meninggalkan pertanyaan besar apakah Starlink akan dipaksa untuk memikirkan kembali strategi globalnya. Jaringan satelit 6G Huawei bukan hanya alternatif untuk broadband fiber, tetapi juga ancaman langsung terhadap model bisnis inti industri telekomunikasi. Penyedia tradisional seperti AT&T, Vodafone, dan Deutsche Telekom bergantung pada infrastruktur menara seluler dan fiber berbasis darat yang membutuhkan biaya perawatan miliaran dolar per tahun. Sebaliknya, satelit 6G langsung ke perangkat Huawei, yang diharapkan diluncurkan secara komersial pada tahun 2026, akan melewati kebutuhan akan infrastruktur darat, menawarkan konektivitas tanpa batas di seluruh dunia. Laporan intelijen GSM 2024 memperkirakan bahwa perusahaan telekomunikasi akan kehilangan pendapatan sebesar $200 miliar pada tahun 2035 jika jaringan berbasis satelit menggantikan langganan broadband tradisional. Operator seluler seperti Verizon telah mengumumkan investasi $10 miliar pada satelit LEO,
sementara Vodafone sedang mengeksplorasi model jaringan hibrida yang menggabungkan aset fibernya dengan proyek Kuiper milik Amazon. Perlombaan ruang angkasa baru telah dimulai, dan hasilnya dapat mendefinisikan kembali siapa yang memegang kendali atas jaringan komunikasi global di era digital mendatang. Namun, model harga yang didukung pemerintah Huawei menghadirkan tantangan yang hampir mustahil bagi raksasa telekomunikasi sektor swasta. Jika Huawei dapat menawarkan jangkauan satelit 6G dengan biaya lebih rendah daripada broadband tradisional, seluruh pasar dapat bergeser dalam semalam. Ini bukan hanya persaingan, tetapi potensi pengaturan ulang industri yang mengancam membuat raksasa telekomunikasi yang sudah ketinggalan zaman menjadi usang. Huawei menggunakan kemitraan strategis untuk membangun ekosistem di sekitar jaringan satelit 6G-nya, yang membuat Starlink lebih sulit bersaing dalam hal biaya dan skala. Pada tahun 2023, Huawei menandatangani perjanjian dengan China Mobile, Saudi Telecom, dan Rostelekom Rusia untuk mengamankan kesepakatan distribusi eksklusif untuk broadband berbasis satelit. Ini memungkinkan Huawei untuk menggabungkan layanan satelit 6G-nya dengan jaringan telekomunikasi yang ada, yang mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan menyediakan solusi konektivitas lengkap bagi pemerintah. Starlink, sebaliknya, beroperasi sebagai penyedia independen yang mengandalkan langganan langsung ke konsumen dan penjualan bisnis ke bisnis. Sementara Starlink telah mendapatkan kontrak dengan Departemen Pertahanan AS dan Badan Antariksa Eropa, biaya penyebarannya yang tinggi hingga $10 miliar untuk armada satelit penuhnya membuatnya sulit untuk menyamai fleksibilitas harga Huawei. Jika Huawei memotong harga Starlink sebesar 30 hingga 50% di pasar berkembang seperti yang diproyeksikan oleh prospek industri luar angkasa MIT 2024, Musk mungkin terpaksa menurunkan biaya, memperkenalkan tingkatan berbasis langganan, atau bahkan mengeksplorasi kemitraan pemerintah untuk mengimbangi. Jika konstelasi satelit 6G bertenaga AI Huawei memperoleh dominasi global, secara teoritis Tiongkok dapat memantau aliran data waktu nyata di seluruh ekosistem digital yang luas. Laporan RAND Corporation 2024 tentang ancaman satelit yang muncul menyatakan bahwa pengawasan satelit yang ditingkatkan AI dapat melacak pola lokasi, transaksi keuangan, dan bahkan komunikasi militer terenkripsi jika ada kerentanan. Mengingat tuduhan spionase siber Tiongkok sebelumnya, termasuk pelanggaran email Microsoft 2023 yang dikaitkan dengan aktor negara Tiongkok, Badan Intelijen khawatir bahwa kendali Huawei atas tulang punggung internet global dapat memberikan akses rahasia ke data sensitif. Meskipun ada kekhawatiran ini, Huawei bersikeras satelitnya dibangun untuk tujuan komersial dan penelitian saja, dengan eksekutif perusahaan menyebut kekhawatiran pengawasan Barat sebagai gangguan geopolitik. Namun, pejabat Barat tetap tidak yakin. Unit Inovasi Pertahanan Pentagon sudah mempercepat pendanaan untuk aplikasi militer Starlink, termasuk komunikasi medan perang berlatensi rendah dan relay data terenkripsi. Penilaian ancaman satelit CIE 2024 menguraikan bagaimana pijakan Tiongkok yang semakin kuat dalam komunikasi berbasis ruang angkasa dapat memungkinkan perang informasi asimetris yang akan menguntungkan Beijing jika infrastruktur internet global berada di bawah pengaruh Tiongkok. Apa artinya bagi keamanan nasional? Taruhan dalam internet berbasis satelit tidak lagi hanya tentang konektivitas, tetapi tentang kontrol. Dengan Huawei yang menginvestasikan $20 miliar ke dalam konstelasi satelit 6G dan Starlink yang berkembang menuju jaringan mega dengan 42.000 satelit, kita menyaksikan fase baru dalam persaingan teknologi global. AS, UE, dan Jepang sekarang sedang mengerjakan inisiatif bersama untuk mengimbangi perluasan internet berbasis ruang angkasa Tiongkok yang cepat dengan dana investasi $35 miliar yang bertujuan membangun alternatif LEO dan MEO yang kompetitif. Pertarungan untuk mengendalikan konektivitas global generasi berikutnya sudah membentuk keputusan kebijakan luar negeri, aliansi perdagangan, dan strategi militer. Pada tahun 2030, McKinsey memperkirakan bahwa 60% dari semua lalu lintas internet global dapat diarahkan melalui infrastruktur berbasis ruang angkasa. Artinya,
negara manapun yang memimpin dalam penyebaran satelit 6G akan menetapkan aturan digital selama beberapa dekade mendatang. Jika Huawei melanjutkan ekspansi cepatnya, Starlink dan mitra baratnya harus beradaptasi dengan cepat untuk mencegah Tiongkok mendominasi tata kelola internet global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.